Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 2 dari kelas 1C akan mempresentasikan tugas besar dasar jaringan komputer kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aidika Akbar Asufa, yang kedua Muhammad Saiful Rosid, ketiga Dimas Agung Budianto, keempat Maidatus Salsabila, dan kelima saya sendiri Rio Ajibigun. Adapun poin pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama kegiatan survei, yang kedua penjelasan proyek, yang ketiga RAB atau kebutuhan alat, dan yang terakhir yaitu routing. Poin pertama yaitu kegiatan survei. Kegiatan survei dilakukan untuk membuat denah dan menentukan penempatan alat dan jaringan. Gedung yang akan disurvei yaitu gedung TI, gedung A, B, C, dan gedung hotel. Berikut video dokumentasi kegiatan survei kami. Selanjutnya, poin kedua yaitu penjelasan proyek. Penjelasan proyek akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimas Agung Budianto. Kepada Dimas Agung, kami persilakan. Yang pertama, proyek kami yakni Poliwangi memiliki beberapa gedung sebagai berikut: gedung TI, gedung A, B, C, dan hotel yang akan diinstalisasi sebagai sebuah jaringan komputer baru dengan rincian sebagai berikut. Ada dua macam. Yang pertama, semua gedung tersebut akan terhubung secara full mesh dan setiap gedung memiliki alamat network jaringan yang berbeda. Yang kedua, setiap gedung memiliki router sendiri sebagai gateway atau backbone untuk terhubung ke gedung lainnya. Terdapat 5 unit router yang akan diletakkan di gedung TI, ruang admin, gedung A, ruang admin, gedung B, ruang akademik, gedung C, ruang teknisi, gedung hotel, ruang CCTV. Seperti pada gambar di atas dan saling terhubung secara full mesh. Koneksi gedung TI, ruang admin, prodi TI memiliki 2 komputer dan terhubung dengan lab hardware. Di sini juga terdapat router yang berfungsi sebagai gateway. Ruang lab nirkabel dan hardware masing-masing terdiri dari 25 komputer di setiap lab dan kedua lab ini dalam suatu jaringan. Lantai 1 gedung TI, ruang lab program 1 memiliki 25 komputer dan lab ini berada di jaringan berbeda dengan lab nirkabel atau hardware. Gedung TI memiliki akses point dengan jumlah pengguna 100 yang diinstalasi di depan lab program 2. Lantai 2, ruang lab desain memiliki 25 komputer dan lab ini berada di jaringan berbeda dengan lab nirkabel atau hardware dan jaringan yang sama dengan lab program 1. Selanjutnya, koneksi gedung A454 lantai 1 lab komputer desain memiliki komputer sebanyak 15 komputer. Ruang 4
ruang dosen 4 komputer dan ruang admin sebanyak 2 komputer. 3 tempat ini berada di suatu alamat jaringan yang sama. Router berbeda di ruang admin. Lantai 2 gedung A, ruang A.2.04, A.2.05 memiliki masing-masing 15 komputer dengan alamat jaringan yang sama dengan lab komputer desain. Akses jaringan ruangan ini didapatkan dari ruangan admin. Lantai 3 gedung A, lantai 3 diinstalasi wireless dengan jumlah akses point sebanyak 3 dengan jumlah pengguna sekitar 75. Lantai 4 gedung A, lantai 4 juga diinstalasi wireless dengan jumlah akses point sebanyak 3 dengan jumlah pengguna sekitar 75 yang memiliki jaringan yang sama dengan lantai 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saiful Rosyid. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan koneksi gedung selanjutnya, yaitu gedung B. Lantai 1. Ruang akademik terdiri dari 4 komputer dan router diletakkan di sini. Lantai 2, 3, dan 4. Ruang B202, B303, dan B404 terdiri masing-masing 25 komputer dan berada pada jaringan yang sama dengan ruang akademik. Lantai 5. Lantai 5 berada pada jaringan yang berbeda dan hanya dapat diakses melalui wireless dengan jumlah pengguna sekitar 200. Jumlah akses point yang diinstalasi sebanyak 3 dan memiliki akses kabel langsung dari router. Selanjutnya, koneksi gedung C. Lantai 1. Ruang dosen dipasang jaringan wireless dengan jumlah pengguna 30 sebanyak 1 akses point. Ruang teknisi dipasang jaringan kabel 1 jaringan dengan ruang dosen dan router berada di ruangan ini. Lantai 2, 3, dan 4. Lantai 2, 3, dan 4 berada pada jaringan yang sama dengan akses hanya melalui wireless dan jumlah pengguna maksimal 250. Selanjutnya koneksi gedung hotel. Lantai 1. Ruang dosen 1 dan ruang dosen 2 menggunakan masing-masing 20 komputer, berada pada jaringan yang sama. Router akan diinstalasi pada ruang CCTV, dan di ruang CCTV terdapat komputer sebanyak 2 dan berada pada jaringan yang sama dengan ruang dosen. Lantai 2, 3, dan 4 hanya dapat diakses wireless dengan jumlah pengguna sebanyak 400 dan berada pada jaringan yang berbeda dengan ruang dosen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rio. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu topologi. Topologi yang digunakan yaitu full mesh. Topologi ini merupakan sekelompok perangkat komputer yang saling terhubung secara langsung dalam sebuah jaringan sehingga dapat saling berkomunikasi seperti pada gambar paket tracer di samping ini. Dilaksanakan secara full mesh. Adapun jarak antara gedung TI dengan gedung A 110 meter, TI dengan B 180 meter, TI dengan C 230 meter, TI dengan hotel 130 meter, A dengan B 50 meter, A ke C 110 meter, A ke hotel 130 meter, B ke C 60 meter, B ke hotel 180 meter, dan C ke hotel 200 meter. Selanjutnya yaitu addressing. Addressing atau pengalamatan IP merupakan kegiatan untuk mengalamatkan IP, menentukan network ID, broadcast ID, dan range pengguna berdasarkan jumlah pengguna yang diketahui dari gedung TI, gedung ABC454, dan gedung hotel. Berikut video perhitungan VSLM dari kelompok kami.
Dari perhitungan VLSM berikut, diketahui di gedung TI, network pertama jumlah pengguna sebanyak 50 dengan keterangan sebagai berikut. Network kedua jumlah pengguna 100 dengan keterangan sebagai berikut. Network ketiga jumlah penggunanya 52 dengan keterangan sebagai berikut tersebut. Selanjutnya yaitu gedung A 454, network pertama jumlah penggunanya 51 dengan IP dan keterangan berikut. Network kedua, jumlah penggunanya 150 dengan IP dan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya gedung B, network pertama jumlah penggunanya 79 dengan IP dan keterangan sebagai berikut. Network kedua yaitu jumlah penggunanya 200 dengan IP dan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya gedung C, network pertamanya jumlah penggunanya 30 dengan IP dan keterangan sebagai berikut. Network kedua jumlah penggunanya 250 dengan IP dan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu gedung hotel, network pertamanya jumlah pengguna 42 dengan IP dan keterangan sebagai berikut. Network kedua jumlah pengguna 400 dengan IP dan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu RAB atau kebutuhan alat yang akan dijelaskan oleh teman saya Maidatus Salsabila. Kepada Maidatus kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin 3 RAB atau kebutuhan alat. RAB atau rancangan anggaran biaya merupakan rancangan biaya yang dibutuhkan untuk membeli perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam instalasi jaringan yang kami buat seperti router, switch, access point, dan lain-lain. Berikut RAB keseluruhan yang kami rencanakan sebesar Rp150.486 dengan rincian seperti router yang kami pakai yakni Mikrotik seri CCR1009 7G1C1S plus Cloud Core Router dengan spesifikasi 7 port GB Ethernet plus 1 combo SFP plus 1 FFP, 1 port serial dan 1 port USB minimal menggunakan ROS versi 6.10. Harga persatuannya yakni Rp7.334.500.000. Total harga keseluruhan dengan jumlah router 5 Rp36.672.500. Selanjutnya switch 48 port. Dengan jenis alatnya switch TP-Link TLSG 1048 dengan spesifikasi 48 port gigabit rack mount switch 48 10/100/1000 Mbps RJ45 port. Harga persatuannya Rp4.275.000 dengan jumlah 7 switch. Total harganya menjadi Rp29.925.000. Selanjutnya switch 24 port dengan merek TP-Link TLSG 1024G dengan spesifikasi 24 port RJ45 GB. Auto negotiation mendukung auto MDI atau MDIX. Teknologi inovatif hemat energi menghemat daya hingga 20%, mendukung IEEE 802, 3 kali flow control untuk modus duplex penuh dan back pressure untuk hal duplex mode. Harga satuannya Rp1.300.000 dengan jumlah keseluruhan switch 24 port 5 dengan total harga Rp6.500.000. Selanjutnya adalah switch 8 port dengan merek switch TP-Link TLSG 1008E V4
dengan spesifikasi 810/100/1000 Mbps RJ45 port dengan harga satuan 650.000 dan total harganya dengan jumlah switch 8 portnya itu 16 switch, total harganya menjadi 10.400.000. Selanjutnya akses point dengan jenis alat Unify AP ACLR dengan spesifikasi 5GHz bandwidth 867 Mbps throughput rate. Dengan harga satuannya yaitu 2.950.000 dengan jumlah akses point 15 menjadi total harganya 44.250.000. Selanjutnya yakni konektor RJ45 dengan tipe atau merek Belden Konektor RJ45 Cat 5 Cat 5E dengan spesifikasinya Belden Konektor RJ45 Cat 5 1 pack berisi 50 PCS. Dengan harga satuannya 82.999 dan jumlah seluruhnya konektor RJ45 itu 14. Jadi total harganya Rp1.161.986. Selanjutnya kabel UTP dengan tipe atau merek kabel Belden LAN Cat 5E. Satu box berisi 305 meter kabel UTP dengan jumlah keseluruhan 17 dan harga satuannya Rp1.105.000. Total harganya 18.785.000 rupiah. Selanjutnya kabel fiber dengan merek kabel FO fiber optik 4 core dengan spesifikasi 4 core outdoor panjang 1000 meter per 1 km per roll merek Spectra dengan jumlah keseluruhan kabel fiber ini yakni 2. Harga satuannya Rp1.524.000 dan total harganya menjadi Rp3.048.000. Selanjutnya konektor fiber optik dengan tipe atau merek sebagai berikut dan spesifikasinya bisa dilihat di layar dengan jumlahnya 20 dan harga satuannya Rp3.550 dan total harganya menjadi Rp71.000. Dan total keseluruhan dari rancangan anggaran ini menjadi Rp150.813.486. Adapun rincian harga per gedung sebagai berikut. Gedung TI dengan total rincian harganya, keseluruhan harganya yakni Rp3.014.495. Dan gedung A 454 yakni total harga keseluruhan Rp27.353.497. Dan RAB gedung B 454 total harga keseluruhannya yakni Rp3.061.496. Dan gedung C 454 total harga keseluruhannya Rp23.294.500. Yang terakhir total harga keseluruhan dari RAB gedung hotel yakni Rp25.970.498.000. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Aidika Akbar Asufah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan membahas poin 4, yaitu tentang routing. Routing yang digunakan adalah routing statis. Untuk routing berikut adalah rute yang digunakan. Komputer LED TI jika akan terhubung dengan komputer di gedung A, B, C harus melewati gedung A terlebih dahulu. Namun, jika komputer di gedung A, B, C akan terhubung dengan lab TI,
harus melewati gedung C terlebih dahulu, baru terhubung ke lab TI. Gedung A, B, C dapat terhubung langsung tanpa harus melewati gedung lain. Misal, dari gedung A ke gedung C, maka data akan dikirimkan langsung tanpa melewati gedung B. Dan hotel dapat terhubung langsung ke setiap gedung. Dan berikut adalah hasil routing dari kelompok kami. Yang pertama adalah router gedung TI dan gedung A454. Terus selanjutnya router gedung B454 dan gedung C454. Dan yang terakhir ini adalah routing tabel milik gedung hotel. Berikut akan saya simulasikan ke dalam Cisco Packet Tracer. Di sini saya memiliki contoh kasus PC admin di gedung Teknik Informatika akan mengirimkan paket data ke PC akademik di gedung B. Nah, setelah paket keluar dari gedung TI, maka harus menuju gedung A terlebih dahulu untuk menuju ke gedung B, lalu ke PC akademik. Nah, jika PC akademik ini akan mengirimkan paketnya kembali ke gedung TI, maka harus melewati gedung C terlebih dahulu, baru ke gedung TI. Nah, yang selanjutnya saya akan contohkan koneksi antar gedung. Di sini saya contohkan gedung B akan mengirimkan paket data ke gedung C. Di sini gedung B saya akan memilih PC akademik dan gedung C-nya adalah ruangan dosen. Nah, di sini terlihat mereka langsung terhubung satu sama lain, tidak ke gedung-gedung lain untuk saling terhubung. Jadi, ketika kita mengirimkan paket dari gedung B ke gedung C, mereka akan terhubung langsung. Nah, yang terakhir adalah saya akan mencoba mengirimkan paket dari router Hotel Poliwangi ke gedung C. Dan di sini terlihat mereka terhubung langsung dari router Hotel Poliwangi ke router gedung C dan tidak melewati gedung manapun. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya simulasikan ke dalam Cisco Packet Tracer, lalu akan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Saudara Aidika. Itulah penjelasan tugas besar dasar jaringan komputer dari kami, mulai dari membuat dena sampai dengan merouting atau menghubungkan jaringan antar gedung TI, gedung A, B, C 454, dan gedung hotel. Kami mohon maaf jika dalam penjelasan kami terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami dan terima kasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.